Pernahkah kamu mendengar suara pasar di tengah hutan? Bukan pasar biasa, tapi tempat di mana nyawa bisa ditukar hanya demi sepotong kerupuk hangus. Cerita ini bukan sekadar mitos. Selamat datang di Pasar Hantu di Gunung Lawu. Kalau kamu masuk, jangan lupa cari jalan keluar sebelum malam ketiga. Sebelum lanjut, like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya, biar gue semangat buat cerita berikutnya. Gunung Lawu, tempat pendakian yang katanya indah, tapi juga penuh cerita gaib. Aku, Raka, Email, dan Bayu naik lewat jalur Candi Cetho. Kami berempat, niatnya mau camping 2 malam. Semua terasa normal, sampai kami melewati pos kedua. Di tengah hutan lebat, kami mendengar suara ramai. Suara orang berteriak menawarkan dagangan. Monggo, bak batik murah, batik murah. Jajan pasar, jajan pasar. Kami berhenti. Suara itu makin dekat, padahal tak ada satupun orang. Hanya kami dan pohon-pohon tua. Raka membisik, "Jangan jawab, jangan noleh. Itu pasar setan." Langkah kami membeku. Telinga ini menangkap suara gelak tawa dan teriakan khas pasar. Tapi mataku hanya melihat kabut dan batang pohon. Raka menunduk, menutup telinganya. "Jangan noleh, jangan jawab. Kalau kamu jawab, mereka bakal tahu, kamu bisa lihat." Bayu mendengus, "Ah, ini halu aja." Tapi Email mulai menangis. Suara itu makin jelas. Ada yang menepuk-nepuk pundakku. Pelan, tapi dingin. "Mas, cobain dulu daganganku. Gratis, kok." Aku tutup mata. Tapi dalam gelap, aku malah melihat pasar besar. Lentera merah, pedagang tanpa wajah, dan darah menetes dari tangan mereka. Kami lari secepat-cepatnya. Tapi suara pasar itu terus membuntuti kami. Raka menarik kami masuk ke balik batu besar. Dia komat kamit, membaca doa. Tiba-tiba, di depanku, muncul seorang wanita tua berpakaian kebaya. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. "Kalian sudah masuk. Pilih satu barang dari pasar kami, atau kalian akan kami pilih sendiri." Email ketakutan. Dia menarik sebuah selendang merah yang tergantung di pohon. Wanita tua itu mengangguk. "1 sudah selesai, 3 lagi belum." Kami menyesal. Kenapa tadi kami jawab? Setelah kejadian itu, kami terus berjalan tanpa arah. GPS tak berguna, kompas berputar-putar, dan jalur yang kami lewati, seperti itu-itu saja. Bayu mulai marah. Kita kayak muter-muter di tempat yang sama. Dan memang benar. Kami tandai pohon dengan pisau. 1 jam kemudian, kami kembali ke pohon yang sama. Dengan tanda yang sama. Tapi kali ini, ada goresan lain di bawahnya. "Selamat datang kembali." Email pingsan. Dan dari balik kabut, suara pasar itu muncul lagi. "Barang siapa menolak tawaran, jadi barang dagangan." Kami putuskan berhenti. Mendirikan tenda darurat. Raka jaga malam pertama. Tapi saat kami bangun pagi, Raka sudah hilang. Tas dan jaketnya masih ada. Tapi tidak ada jejak kakinya sama sekali. Hanya sehelai kain batik merah di tempat dia tidur. Email mulai histeris. Aku dan Bayu mencoba mencari ke sekitar. Lalu, dari balik pohon, kulihat seseorang yang mirip Raka. Tapi matanya kosong. Dan dia sedang menawarkan kerupuk pasar. Di atas nampan dari batu nisan. Itu memang Raka. Tapi bukan Raka yang kami kenal. Dia berdiri kaku, tangannya memegang nampan. Di atasnya, kerupuk gosong, kain batik, dan satu benda yang bikin jantungku berhenti. HT pendakian milik kami. Aku coba dekati. Tapi Bayu menarik tanganku. "Lihat kakinya. Dia gak punya bayangan." Kami mundur. Tapi Raka terus mengikuti. Langkahnya berat. Matanya menatap kosong. Tapi mulutnya tersenyum.
Mas, kerupuknya cuma 1.000, tapi bayarnya pakai nyawa. Kami masuk tenda, gemetar. HT yang kami bawa tadinya rusak. Tak ada sinyal sama sekali. Tapi malam itu, krek, krek. Tolong, jangan percaya dia, krek. Suara lirih. Itu suara Raka. Kami langsung teriak balik. Raka, kamu di mana? Kalian harus keluar sebelum malam ketiga, atau kalian akan ikut jualan. Tiba-tiba, HT-nya meleleh. Seperti plastik terbakar. Dan suara pasar terdengar makin dekat. Barang segar, masih muda, bisa ditukar emas tua. Kami coba turun gunung malam itu juga. Tapi jalur turun, hilang. Seolah tertutup kabut dan hutan baru yang tak kami kenal. Kami terus berjalan. Sampai bertemu rombongan orang-orang berbaju batik merah. Wajah mereka, semua datar. Mata kosong. Dan di tangan mereka, keranjang berisi jajan pasar dan tulang manusia. Salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arah kami. Daganganku tinggal 2, siapa mau beli duluan? Bayu spontan lari. Tapi email. Seperti terpaku. Dia malah tersenyum dan mengangguk. Bayu menarik email, tapi dia berontak. Wajahnya berubah pucat. Tangan kirinya menenteng selendang merah itu lagi. Kita gak akan bisa keluar, kecuali ikut beli, katanya pelan. Tiba-tiba, salah satu orang berbaju batik menyodorkan dagangan. Sebuah cermin kecil tua. Tapi, saat kulihat pantulannya, aku tak melihat diriku. Aku hanya melihat meja-meja pasar. Dengan orang-orang, sedang menjual organ tubuh manusia. Kalau kamu ambil cerminnya, kata mereka, pasarmu akan buka di tempatmu sendiri. Kami kembali ke tempat semula. Dan di situ, ada semacam altar batu. Di atasnya, benda-benda dagangan yang pernah ditawarkan ke kami. Ada kemenyan, ada kerupuk hangus, dan kain yang basah oleh darah. Ini bukan jalur pendakian. Ini jalur dagang, gumam Bayu. Kami bertiga berdiri dalam lingkaran batu. Dan suara bergema. Pasar dibuka 3 hari. Dan pada malam ketiga, harus ada satu yang tinggal. Email mulai tertawa. Kalau bukan kalian yang tinggal, biar aku aja. Dan di belakangnya, tiba-tiba muncul gerbang kayu besar, bertuliskan aksara Jawa kuno. Pasar Lawu. Buka saat yang mati menawar yang hidup. Gerbang kayu itu berdiri megah. Tapi bukan megah yang indah, melainkan menakutkan. Kayunya menghitam, berdenyut seperti daging, dan di atasnya tergantung lonceng-lonceng besar. Dari balik gerbang, keluar sosok berjubah kelabu. Wajahnya tak punya mata, hanya mulut besar yang terus mengunyah. Satu lagi, harus ada satu yang tinggal, agar pasar tetap hidup. Bayu menantang, kalau kami semua pergi. Sosok itu tertawa. Kalian boleh coba, tapi kalian sudah dicatat. Tiba-tiba, email pingsan. Dan dari balik bajunya, keluar uap hitam, mengarah ke gerbang. Kami bawa email ke balik batu, mencoba menyadarkannya. Tapi tubuhnya panas. Dan di punggungnya, muncul bekas terbakar seperti cap besi. Simbol pasar dan angka, 004. Bayu panik. Apa maksudnya angka itu? Tapi aku teringat satu hal. Tadi waktu kita jalan, di jalur itu ada 4 tas tergantung. 4 orang yang datang. Dan sekarang, tinggal 3. Email ditandai. Dia calon barang dagangan keempat. Dan yang lebih mengerikan, di lenganku sendiri, mulai terasa panas. Ada angka yang muncul. 005. Kami coba turun, tapi jalurnya berubah. Kini hutan jadi semacam lorong gelap. Dan dari segala arah, muncul suara pedagang. Pilihanku terakhir. Mas, ambil sekarang, atau nyawa temanmu kami potong per inci. Bayu menjerit. Tangannya, tiba-tiba hilang. Seperti dipotong dengan sesuatu yang tak terlihat. Darah mengucur deras,
Salah satu pedagang muncul, menaruh satu benda, sebuah jam antik, dan berkata, "Kalau kalian ambil ini, waktu bisa diulang. Tapi, harus ada satu yang terjebak selamanya di sini." Bayu meraih jam itu, tapi aku hentikan. Terlambat. Detik jarumnya mulai mundur, dan pasar mulai hidup kembali. Lebih besar, lebih penuh darah. Pasar yang tadinya seperti ilusi, kini nyata. Kami ada di dalamnya. Orang-orang berjalan tanpa wajah. Anak-anak menangis sambil menjual potongan tangan mereka sendiri. Dan ada satu tenda besar di tengah. Dari dalamnya, keluar seseorang. "Selamat datang kembali, Mas. Lama tak berkunjung." "Itu Pak Tarjo, tetangga desaku yang hilang tahun lalu saat naik lau." Mukanya sudah berubah. Setengah wajahnya terbuat dari keramik. Tapi suaranya tetap sama. "Saya dulu juga kayak kalian, nolak dagangan. Tapi akhirnya, saya jadi pedagang. Pasar ini butuh jiwa baru setiap siklusnya." Kami dikelilingi para penjaga pasar. Wajah mereka seperti dibentuk dari lilin. Meleleh. Mengerikan. Dan di tengah ketakutan itu, Email bangun. Tapi, matanya berbeda. Putih semua. Dan dia tersenyum. "Akhirnya, aku ingat sekarang. Aku pernah ke sini, dalam mimpiku." Tangannya melambai ke arah gerbang. Gerbang terbuka, dan semua pedagang membungkuk padanya. Pasar sedang butuh pemimpin baru. Dan aku dipilih untuk itu. Aku dan Bayu gemetar. Tapi Email malah berkata, "Kalian boleh pulang, asal satu dari kalian ikut aku, jadi penjaga gerbang." Email berdiri di altar batu. Di tengah kerumunan para penjaga pasar. "Satu dari kalian, ikut aku. Atau dua-duanya jadi bagian dari dagangan." Aku dan Bayu saling pandang. Bayu masih berdarah. Tangannya tinggal satu. Dia berbisik, "Gue gak akan kuat bertahan, bro. Tapi lo, masih bisa keluar." Aku geleng kepala. Kita naik bareng, kita pulang bareng. Tiba-tiba, para penjaga pasar menyodorkan nampan. Di atasnya ada 2 lilin. Satu padam, satu pulang. Kami harus memilih. Bayu menatap lilin itu, dan memejamkan mata. "Padamkan punyaku, bro." Tanganku gemetar. Kutelik lilin milik Bayu, kubisikkan doa, lalu kuhembuskan. Tapi, lilin itu tak padam. Api birunya malah membesar. Para penjaga pasar tertawa. Dia bukan yang terpilih. Tiba-tiba, lilin satunya, lilin milikku, padam sendiri. Semua membungkuk. Email tertawa pelan. "Kau dipilih, Bayu, bukan untuk pulang, tapi untuk jadi bagian dari pasar." Bayu menjerit. Tubuhnya ditarik ke dalam altar. Dagingnya leleh, lalu membatu. Tangannya jadi patung kerupuk. Dan di telingaku, bisikan suara Bayu bergema, "Lari, sekarang." Gerbang itu terbuka. Tapi jalannya, bukan jalan tanah. Itu lorong sempit dari daging yang berdetak. Di sisi kiri kanan, terdengar jeritan para pendaki yang hilang. Wajah-wajah mereka menempel di dinding. Aku tak punya pilihan. Harus melewati lorong itu untuk keluar. Setiap langkah, seperti menginjak daging manusia hidup. Lendir, darah, dan mata yang menatapku. Di ujung lorong, ada pintu kecil. Dan tulisan di atasnya, "Kamu boleh pulang, tapi pasar akan ikut." Aku terbangun di tengah hutan. Sendiri. Kain selendang email tertinggal di sampingku. Kucoba hubungi pos. Sinyal masuk. Tapi waktu di HP menunjukkan tanggal yang aneh. 3 bulan setelah kami naik. Aku dibawa turun oleh relawan. Mereka bilang, tim SAR tak pernah menemukan kami. Dan, tak ada laporan tentang Bayu, Email, atau Raka. Mereka bilang, aku satu-satunya yang terdaftar naik. Sendirian. Aku kembali ke rumah. Tapi malam-malamku tidak pernah normal.
Setiap tidur, aku bermimpi berada di antara pedagang. Tanganku menjual kue pasar. Mulutku menawarkan kerupuk. Dan ketika aku bercermin, wajahku sudah berubah. Di punggungku terbakar angka baru 006. Dan dari balik cermin, kulihat email tersenyum. Giliranmu, Mas, bukakan pasar di bawah sana. 3 hari setelah pulang, aku duduk di terminal, nunggu bus ke rumah orang tuaku. Di sebelahku, seorang ibu-ibu jualan jajan pasar. Tapi wajahnya tak asing. Dia mirip sekali dengan pedagang di pasar Gaib Lawu. Ku kedipkan mata. Dia hilang. Tapi saat kulirik ke arah dagangannya, ada tulisan kecil di atas keranjang. Pasar buka setiap Kamis Kliwon. Cari kami. Dan saat kutatap pantulan kaca bus, di belakangku berdiri sosok Raka. Tersenyum, membawa nampan berisi darah. Di rumah, aku mulai mimpi aneh. Setiap malam, selalu mimpi berdagang. Dan setiap pagi, ada benda baru muncul di dapur. Pernah muncul kerupuk hangus. Lain waktu, sebuah pisau dengan darah kering. Puncaknya, malam itu, kulihat ibuku berdiri di dapur. Tangannya gemetar. Dan di depannya, selendang merah email, tergantung sendiri. Ibuku bilang, tadi ada tamu perempuan, dia titip ini buat kamu. Namanya email. Ya? Aku lemas. Ku tahu, pasar sedang bergerak ke rumahku. Pak Jito, tetanggaku yang biasa jual sayur, mendadak buka lapak malam-malam. Tapi dagangannya aneh. Mainan bekas, lilin, dan kue pasar yang warnanya menghitam. Saat kutanya, dia hanya tersenyum. Buka cabang, Mas. Pasar sekarang lebih dekat, loh. Esok harinya, anak Pak Jito demam keras. Dan di belakang rumahnya, kulihat ada altar batu kecil. Mirip yang pernah kulihat di Lawu. Tapi yang paling ngeri, aku menemukan bayangan tubuh bayu terukir di pohon belakang rumah. Dengan tulisan, barang sudah dikirim. Lanjutkan ritual. Malam itu, aku mimpi lagi. Tapi kali ini, aku duduk di tengah pasar. Email di depanku. Dia menyodorkan benda. Sebuah buku dagang. Kamu bisa jadi pemimpin pasar berikutnya. Kamu pernah masuk. Dan kamu pulang. Itu pertanda. Aku tanya, kalau aku tolak. Email menjawab pelan. Maka kamu yang akan jadi dagangan terakhir. Saat aku bangun, buku itu benar-benar ada di kamarku. Dan di sampulnya, terpampang wajahku sendiri. Mata kosong. Tersenyum. Hari Jumat sore, adik sepupuku, Dita, main ke rumah. Dia ambil salah satu kerupuk di atas meja. Kerupuk yang muncul entah dari mana. Beberapa jam kemudian, dia kejang-kejang. Dan saat dibawa ke RS, dokter bilang, dia kehilangan pita suara. Tanpa sebab medis. Malamnya, aku dapat pesan WhatsApp. Selamat datang di keluarga pasar. Terima kasih sudah menjual pertama kalinya. Pasar Lawu. Dan di dapur, terdengar suara sendok jatuh. Ketika kulihat, ada sesosok wanita berbaju kebaya berdiri di sana. Tersenyum. Dan berkata, mau jualan lebih besar, Mas? Setelah kejadian dengan Dita, aku coba bakar semua benda dari pasar. Kerupuk, selendang, buku dagang. Tapi tak ada yang bisa terbakar. Malah, buku itu terbuka sendiri. Halaman terakhirnya kosong. Tiba-tiba tinta merah muncul, seperti darah. Menulis sendiri. Pasar Lawu dipimpin oleh yang pulang. Aku bukan tamu lagi. Aku ditunjuk jadi pemimpin. Dan yang lebih mengejutkan, di halaman belakang buku itu, tertulis nama-nama pendaki yang pernah hilang. Termasuk nama almarhum ayahku. Tahun 1999. Hilang di Lawu. Tidak pernah ditemukan. Aku kembali ke Gunung Lawu. Sendirian. Malam hari. Kubawa buku dagang itu.
Dan satu niat, menghentikan pasar ini. Di pos 2, aku letakkan buku itu di atas batu. Kubakar dupa. Lalu kupanggil nama-nama yang tertulis. Satu persatu, bayangan muncul dari kabut. Bayu, Raka, Pak Tarjo, dan ayahku. Tapi ayahku hanya berkata, "Kalau kamu hapus nama-nama ini, kamu harus gantikan semuanya." Tanganku gemetar. Tapi aku teruskan. Kuhapus semua nama. Dan saat itu juga, langit gelap total. Pasar terbuka di sekelilingku. Aku berdiri di tengah pasar. Dikelilingi ratusan pedagang. Wajah-wajah mereka berganti-ganti. Kadang manusia, kadang binatang, kadang tengkorak. Email muncul. Kini matanya penuh api. "Kau hapus nama-nama kami. Tapi pasar tak bisa kosong. Kau harus bayar." Altar batu muncul. Dan di atasnya, tubuhku sendiri terbaring. Seolah-olah aku sedang bermimpi. Email berkata, "Tinggal satu langkah. Biarkan jiwamu keluar, tubuhmu kami simpan." Aku menolak. Dan tiba-tiba, pasar mulai runtuh. Satu persatu, pedagang menjerit. Batu-batu altar meledak. Aku hanya bisa berteriak. Aku tidak mau jadi dagangan. Di tengah kekacauan, sebuah jalan kecil terbuka. Jalan dari tanah biasa. Tanpa kabut. Tanpa suara pasar. Tapi suara ayahku terdengar di belakangku. "Kalau kamu pergi, pasar akan kembali terbuka untuk orang lain. Kalau kamu tinggal, kamu bisa jaga gerbangnya." Aku menoleh. Wajah ayahku mulai hancur. Tulangnya menonjol keluar. Tapi dia tersenyum. "Pilihlah, nak, pulang, atau jaga." Aku menangis. Kupeluk tubuhnya. Dan perlahan, aku mundur. Masuk ke jalan kecil itu. Pasar tertutup. Sunyi. Sudah 1 tahun berlalu. Aku hidup normal. Bekerja. Menjauh dari gunung. Tapi, tiap malam, aku masih mendengar suara pasar dari jendela kamar. Dan pagi tadi, di depan rumahku, ada sebuah nampan. Di atasnya, kerupuk hangus, kain batik merah, dan kue pasar. Ada tulisan kecil di bawahnya. "Pasar Lawu hanya pindah lokasi. Masih dibuka setiap Kamis Kliwon. Jangan lupa setor jiwa." Aku menutup pintu. Tapi dari balik cermin, aku melihat diriku sendiri. Tersenyum dengan mata kosong. "Pasarmu sudah buka, Mas." Cerita ini belum benar-benar selesai. Karena pasar itu, mungkin sudah pindah ke tempat lain. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya. Like, share. Kalau kamu berani tulis di komentar. Aku siap buka pasar. Terima kasih.